Anak ibu, sekarang kita masuk ke bentuk-bentuk karya ilmiah. Yang pertama ada bentuk populer. Karya ilmiah bentuk ini sering disebut karya ilmiah populer. Mengapa dikatakan karya ilmiah populer? Karena bentuk ini dia sifatnya lebih ringkas, lebih santai, dan lebih bisa ditemukan di berbagai tempat, khususnya di media massa seperti di majalah, koran, atau website di internet. Jadi istilah populer digunakan untuk menyatakan topik yang sudah akrab atau yang sudah populer di masyarakat, atau juga bersifat yang menyenangkan, atau juga bersifat yang disukai oleh kebanyakan masyarakat. Nah, di dalam bentuk populer ini, kalimat-kalimat yang digunakan juga lebih sederhana, lebih tidak macam-macam, tapi juga ingat, tidak juga berupa fantasi dan juga bersifat fiktif. Nah, contoh-contohnya bisa kita katakan seperti artikel-artikel yang sifatnya ringan, atau sifatnya tutorial, atau sifatnya seperti perjalanan ke suatu tempat, pengalaman masa kecil, dan seterusnya. Nah, bentuk yang kedua kita lihat ada bentuk semi formal. Jadi bentuk semi formal sebuah karya ilmiah ini dia hampir sama dengan bentuk yang formal, yaitu terdapat judul, kata pengantarnya, lalu terdapat daftar isi, ada pendahuluan, juga ada pembahasan, lalu terdapat pula kesimpulan serta daftar pustaka kalau itu sebuah penelitian. Nah, jadi bentuk karya ilmiah semacam ini biasa digunakan seperti paper, makalah, atau laporan-laporan seperti itu. Nah, sekarang kita lihat bentuk yang ketiga, yaitu bentuk formal. Karya ilmiah bentuk formal disusun dengan memenuhi unsur-unsur kelengkapan akademis secara lengkap, seperti dalam skripsi, tesis, disertasi. Jadi harus benar-benar lengkap, seperti harus ada judul, ada tim pembimbingnya siapa beserta tanda tangannya, lalu ada kata pengantar, terdapat pula abstrak, selanjutnya ada daftar isi, bab-bab yang memang memenuhi standar penulisan ilmiah, terdapat pula simpulan, daftar pustaka, serta terdapat lampiran-lampiran. Sekarang kita lihat kaidah kebahasaan karya ilmiah. Yang pertama, memilih kata yang bersifat impersonal. Dalam menulis karya ilmiah, kita mencoba untuk tidak mengatakan atau menuliskan aku, kamu, dia, atau saya. Sebaiknya kita menggantinya dengan kata penulis atau peneliti. Nah, kita lihat contoh. Saya bermaksud mengumpulkan data dengan menggunakan kuesioner. Sebaiknya kalimat ini kita hindari. Lalu bisa kita ganti dengan penulis menggunakan teknik pengumpulan data secara kuesioner. Ini tentu bisa lebih diterima dibandingkan dengan kalimat yang di atas.
Kaidah kebahasaan karya ilmiah yang kedua adalah menggunakan kalimat pasif. Jadi, selain cara yang di atas atau yang nomor 1, yang kedua menggunakan kalimat pasif juga bisa kita gunakan. Misalnya, di dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif. Jadi, digunakan itu adalah kalimat pasif. Jadi, yang menjadi subjeknya itu terlihat jelas, yaitu penelitian. Kaidah kebahasaan yang selanjutnya adalah menggunakan bahasa lugas dan yang bermakna denotasi. Jadi ragam bahasa yang kita gunakan dalam karya ilmiah harus lugas atau bahasa yang langsung, serta yang bermakna denotasi atau yang bermakna sebenarnya. Jadi kita menghindari kata-kata yang bersifat atau yang bermakna ganda. Jadi harus ada kesesuaian makna yang ditangkap oleh pembaca dengan makna yang kita maksudkan, seperti itu.